Apa sih yang disebut dengan gaya? Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar anak yang sedang mendorong meja dan ada gambar anak yang sedang menarik meja. Nah, tarikan atau dorongan yang diberikan kepada meja tersebut disebut dengan gaya. Nah, jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Nah, simbol gaya itu adalah F besar. Sedangkan satuannya dalam sistem internasional adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Apa alat untuk mengukur gaya? Nah, alat untuk mengukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Apa sih pengaruh gaya terhadap benda? Nah, jadi gaya itu dapat mengubah posisi benda, dapat mengubah arah benda, dapat mengubah bentuk benda, dan dapat mengubah kecepatan benda. Nah, maksudnya bagaimana? Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, Ibu jelaskan dulu gaya dapat mengubah posisi benda. Nah, contohnya, misalkan ada sebuah meja yang semula diam. Kemudian, kita memberi gaya pada meja tersebut dengan cara mendorongnya. Nah, maka meja tersebut itu yang semula diam akan bergerak dan posisinya akan berubah dari posisi awal. Kemudian, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya, ketika kalian sedang bermain bola, nah kemudian kalian tendang itu bola yang datang ke arah kalian. Nah, maka otomatis arah bola tersebut sudah berubah. Selanjutnya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Misalkan kalian sedang bermain plastisin. Nah, jika kalian memberi gaya pada plastisin itu dengan cara diremas-remas, nah maka bentuknya itu otomatis akan berbeda dari bentuk yang semula. Kemudian, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Contohnya ketika kalian sedang bermain sepeda. Semakin kuat kalian kayuh sepeda itu, nah maka sepedanya itu akan bergerak semakin cepat. Sekarang kita akan bahas mengenai jenis-jenis gaya. Nah, jadi gaya itu dibagi menjadi dua. Ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh itu adalah gaya yang bekerja pada benda, di mana terjadi sentuhan langsung pada benda tersebut. Nah, contoh dari gaya sentuh ada gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Nah, gaya otot itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Nah, contohnya ketika kita menendang bola. Terus ada gaya gesek. Nah, kalau gaya gesek itu adalah gaya yang timbul karena sentuhan dua permukaan benda atau lebih. Nah, contohnya misalkan gesekan kaki meja dengan lantai. Kemudian ada gaya pegas. Nah, gaya pegas itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat elastis atau lentur. Nah, contohnya misalkan karet pada ketapel dan pegas atau perperan. Kemudian gaya tak sentuh. Nah, kalau gaya tak sentuh itu adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa membutuhkan sentuhan langsung. Nah, gaya tak sentuh itu meliputi gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Selanjutnya kita bahas mengenai resultan gaya. Resultan gaya itu merupakan jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Resultan gaya disimbolkan dengan sigma F. Nah, resultan gaya itu bergantung pada arah dan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Cara mencari resultan gaya, yang pertama itu untuk gaya sejajar dan gaya yang searah. Nah, untuk gaya yang sejajar dan searah itu, sigma F-nya tinggal dijumlahkan saja. Kemudian yang kedua, jika gayanya sejajar dan berlawanan arah, maka sigma F-nya atau resultan gayanya adalah gaya yang arahnya ke kanan dikurangi gaya yang arahnya ke kiri.
Jadi karena di sini gaya yang arahnya ke kanan adalah F1, maka F1 dikurangi dengan F2. Kemudian jika gayanya saling tegak lurus, berarti cara mencarinya menggunakan R2 sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, atau R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Untuk lebih mudah memahaminya, di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada 3 buah gaya besarnya 100 Newton, 60 Newton, dan 105 Newton. 60 Newton dan 105 Newton itu mengarah ke kanan dan gaya 100 Newton mengarah ke kiri. Karena soal di sini termasuk ke dalam gaya yang sejajar dan berlawanan arah, jadi untuk mencari resultan gayanya dengan cara gaya yang arahnya ke kanan dikurangi gaya yang arahnya ke kiri. Gaya yang ke kanan besarnya 60 Newton ditambah 105 Newton. Kemudian dikurangi gaya yang ke kiri 100. Maka didapatkan 165 dikurangi 100 hasilnya 65 Newton.